Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, salam pembuka untuk semua yang hadir di sini. Mari simak dengan hati yang terbuka, gramatikal Al-Quran hadir setiap hari. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran. Pada pagi hari ini, surat Al-Anfal ayat 53, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Eli Yunidar dari KMP 23. Besar harapan kita supaya Buya selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh juga kita anggota Al Hasan yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Semoga Buya selalu dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing kita seluruh anggota Hasani untuk bisa mengeluarkan ayat Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau Ibu Eli Yunidar. Semoga Ibu Eli dalam membacakan atau mengeluarkan ayat Al-Quran pagi ini mendapat ridho dari Allah dan dapat dengan tenang serta mumtaz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Syukuran Bu Ustina. Sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-53 bersama Bu Eli Yunidar. Assalamualaikum Bu Eli Yunidar. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Bu Eli di mana posisi Bu Eli? Di Depok Kukusan Bu ya. Oh, Depok Kukusan ya. Oke. Bu Eli ini berapa usia sekarang Ibu? 88 sejak Oh, 88 ya. Juli yang lalu. Sejak Juli yang lalu. Ya. Bu Eli Yunidar mungkin peserta tertua di Al-Hasani. 88 ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari Ibu apa sekarang Ibu? Tidak ada yang lain Bu ya. Quran aja ya. Iya. Tinggal sama siapa Tidak. sekarang Bu? Sama sendiri atau sama anak atau apa nih? Anak. Sama Mana? anak. Sama anak, alhamdulillah ya.
Ini contoh dari peserta yang paling tua nih ya. Oke, Bu Eli sekarang ada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani ya. Iya, Bu ya. Oke, mulai siap ya Bu? Oke, silakan Insya Bu Allah. Eli. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji dan sanjung adalah milik rahmatan lil alamin. Tidak terkecuali rahmatnya kepada seluruh alam, termasuk kita yang sekarang berada di Zoom Al-Hasani dalam acara kuliah pengajian ba'da subuh. Didorong dengan rahmatnya, memberikan keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama mengandungi majelis ilmu dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Tidak dapat kita sangka kesempatannya demikian itu adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun kecuali dengan perasaan yang mengabdi kepadanya. Untuk itu di pagi ini kita berserah diri. Asbahna wa asbaha mulkullah walhamdulillah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Fahana kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadza yaumi wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadza yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'ul kibari. Rabbi a'udzubika min azabil finnari wa azabil kabri. Mari kita bersama mengucapkan salam dan hormat kepada Buya Rizal Al-Hasani sebagai pencetus, pendiri, dan pengajar dari Triple A. Yang salah satu kegiatannya memberikan pencerahan dan ilmu yang digandrungi oleh semua umat Islam, yakni menguraikan Al-Qur'annya secara terperinci yang dilaksanakan dengan mudah dengan suatu metode yang diciptakannya, yaitu metode gramatika metode Al-Hasani, yang semua orang dapat mengikuti. Tidak dipilih apakah mereka itu berlatar belakang pesantren ataupun tidak. Semuanya diciptakannya dalam bentuk ramah yang dapat dicapai semua orang dan mudah dicerna semua orang. Tidak juga dengan tingkatan pengetahuan, tingkatan pendidikan tertentu
malah dari pendidikan SD sampai sarjana pun, sampai profesor pun bisa mengikuti metode ini. Alhamdulillah, kini kita sudah tergabung di tempat yang terhormat ini. Tempat yang dicita-citakan barangkali untuk semua orang yang berkeinginan untuk mengetahui isi Al-Quran secara tepat dan tepat. Terperinci diketahui segala asal-usulnya, bentuk-bentuk huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Karena selama ini, terutama saya katakan, saya bisa membaca Al-Quran karena sudah diajari sejak kecil oleh orang tua di rumah. Tapi saya hanya bisa membaca dengan lancar, membaca terjemahannya kalau mau ingin artinya. Tapi sekarang kita berkeinginan lagi, ingin membenahi apa yang sebenarnya yang tersirat di dalam kata-kata, mana katanya, yang mana artinya, mana bentuknya, yang mana artinya. Yang demikian itu dapat kita capai dengan metode yang sudah diterbitkan oleh Buya Rizal Al-Hasani sebagai tuluh cermin penata pembimbing kita ke arah yang kita cita-citakan yang sebenarnya. Barangkali semua umat Islam menghendaki begitu. Tapi kalau keadaan memaksa, ada sebelum ini kita yang hanya membaca tafsir dari apa yang sudah dicetak oleh Depak. Itu pun kita tidak tahu. Yang mana yang katanya ini, yang artinya ini. Yang mana yang katanya yang artinya tidak, yang katanya mana, kita nggak tahu. Tapi hanya secara umum, untuk pengertian secara umum kita ikuti. Mau tak mau. Gitu. Kemudian, terima kasih juga kepada perangkat Triple A yang satu persatunya tidak dapat disebutkan seperti yang sudah dibacakan oleh pembawa acara tadi. Yang menyebabkan terselenggaranya kajian Ba'da subuh ini. Kalau tidak ada perangkat-perangkat itu yang menyelenggarakan, mustahil akan terjadi serapih ini dan serunut ini. Kecuali saya salah seorang aja tahu dari mereka, yaitu Pak Hermi. Ya, karena dia tuh akrab dengan kami di KMP. Di mana kami ada, kamar kami timbul, dia ada gitu. Satu-satunya yang tidak lupa-lupa bahasanya. Kemudian berjalannya pendidikan atau apa namanya, pendidikan penguraian ayat-ayat di Al-Hasani ini tidak lepas dari tangan, dari sambungan tangan, penyambung tangan Buya yang menolong membimbing. Selain dari Buya menerangkan pertamanya, yang membimbing kita sesudahnya malah lebih mendalam, malah lebih terperinci. Yang paling saya ketahui tentu di tempat saya di KMP, yaitu Ibu Uni Zurmiati dan Bunda Haji Nur Erwani. Mereka itu bagi kami namanya apa? Saya tidak tahu memberi namanya. Dia tidak terpisahkan lagi dari kehidupan kami. Karena dia itu ada Al-Hasani, ada dia. Ada Uraina, ada dia. Makanya sudah menyatu. Kami tidak memanggilnya Bu Guru, tidak. Tapi kami memanggilnya yang lain di hati kami. Rasanya sudah penuh perasaan terima kasih di dalam dada kami kepada mereka berdua
yang selalu dengan tekun, selalu dengan sabar dan ramah melayani kami keseharian di dalam kelas ataupun di luar kelas. Sudah seberapa lama saya berada di Al-Hasani, saya singkap kehadiran semula saya di Al-Hasani ini sejak tanggal 23 Mei 2023. Waktu itu saya berumur 86 tahun. Pertama-tama, waktu saya menghadiri pembukaan pertama dari kajian Al-Hasani ini, saya agak belum terarah ya. Pikiran saya belum terarah. Apa maksudnya? Bagaimana maksudnya? Katanya pengajian, tapi kok bahasa Indonesia yang dibaca oleh guru-gurunya itu. Akhirnya diadakan kelas terpisah bagi orang yang terlambat masuk, yang memberikan pencerahan pelajaran pertama-tama itu pada mereka. Saya nggak terlambat masuk, tapi saya merasa bodoh. Saya ikuti yang waktu itu dipimpin oleh Pak Joko Suranto. Hanya beberapa orang, tidak banyak. Sedangkan di kelas KMP waktu itu lebih dari 100 orang. Jadi agak ramai juga, agak ramai-ramai sekali. Saya belajar di kelas Pak Joko itu sampai saya bisa mengerti apa yang dikatakan 14 pelaku. Ya, karena orangnya agak banyak, bisa kita berlatih ganti berganti. Dan masing-masing kita bisa tolong-menolong memberitahu teman yang mana yang kurang, yang mana yang belum mengerti. Selain dari bimbingan dari Pak Joko sendiri. Demikianlah kehadiran saya di sini nih. Sampai waktu itu saya berpikiran, karena saya merasa sulit cara menguraikan ayat-ayat itu, bagaimana saya ini bisa apa tidak? Kalau saya bisa sampai ke penampilan pertama aja, berarti saya sudah bisa. Itu menurut saya. Sampai saya kata ini, asal bisa tampil itu cukuplah, saya bilang begitu. Tapi rupanya enggak. Setelah penampilan pertama itu kita berlatih urai-mengurai terus-menerus, artinya menjadi ketagihan. Ingin tahu lagi, ingin tahu lagi. Makanya sudah berjalan sampai sekarang hampir 3 tahun. Saya masih di sini. Dan saya masih menggeluti urai-mengurai itu satu persatu, memperdalamnya, supaya melekat di pikiran, di otak. Apalagi buat saya, nggak ada lagi yang lain yang saya tunggu. Saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada Allah yang memberi saya umur tambahan rasanya untuk dapat mempelajari hal yang terakhir ini. Kalau saya sudah dipanggil sebelumnya, saya akan rugi sekali, tidak mengerti dengan apa-apa yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan saya coba menguraikan ayat yang saya kata-kata di ayat 53 dari An-Anfal dengan membacakan uraian ayatnya terlebih dahulu. Agak kerasan suaranya, Bu, kurang jelas. Kurang jelas ya? Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu
Allah lam yakun ghair lam yakun ghairan ni'matan an'amaha ala qaum an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ayat An-Anfal nomor 53 ini terdiri dari 22 penggalan. Sebagai berikut. Penggalan pertama, zalika. Penggalan kedua, bi. Penggalan ketiga, anna. Keempat, Allah. Kelima, lam. Keenam, yaku. Penggalan ketujuh, mughairan. Kedelapan, nikmatan. Kesembilan, an'ama. Kesepuluh, ha. Kesebelas, ala. 12, kaumin. 13, hatta. 14, yugairu. 15, ma. Ke-16, bi. Ke-17, anfusihim. Ke-18, wa. Ke-19, anna. Ke-20, Allah. 21, sami'un. 22, alimun. Dari penggalan-penggalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Uraian surat Al-Anfal ayat 53 penggalan 1. Ulaika merupakan kata tunjuk jauh tunggal. Artinya Zalika. zalika. Oh, ya. Zalika. Zalika merupakan kata tunjuk jauh tunggal. Artinya itu. Penggalan kedua, bi, huruf jar. Artinya karena. Penggalan ketiga, anna, huruf bermakna. Huruf yang mempatahkan kata sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Allah merupakan subjek. Aslinya itu dari Allahu karena didahului oleh anna menjadi Allah. Penggalan kelima, lam. Lam ini merupakan huruf bermakna yang mematikan baris akhir dari kata kerja setelahnya. Artinya tidak. Penggalan keenam, yaku, berbentuk KKSAD. Aslinya yakunu, karena didahului lam, menjadi yakun. Terdapat dua huruf sukun yang berdampingan. Salah satunya menghilang, yaitu waw sukun, huruf ya. Bacaannya menjadi yakun. Untuk meringankan bacaan, ditulis yaku.
Ciri dari KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa, akar katanya dari kawana menjadi kana. Ini ditentukan oleh kaidah 1.5 menjadi kawana itu menjadi huruf sia di tengahnya kembali ke bentuk asli. Yaitu menjadi kana berdasarkan kaidah 1.2 huruf ya di tengah akar kata menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya adalah dia. Penggalan ketujuh, mughayyiran. Berbentuk kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri dari kata bendanya berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya gayara menjadi gara. Ini sesuai kaidah 1 huruf 3.2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda mufa'ilun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 304 akar katanya dan 305 kata yang dicari. Artinya yang mengubah. Penggalan ke-10 mana? Penggalan ke-9 an'ama. 8 Bu Eli. 8 dulu. 8. Oh, penggalan ke-8 ni'matan. Ni'matan ini merupakan berbentuk KBKK tunggal. Ciri kata bendanya tamarbutah dan berakhiran tanwin. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata na'ima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'latun. Artinya terdapat di kamus Munawir halaman 1438 akar katanya, 1439 kata yang dicari, yakni kenikmatan. Penggalan 9 an'ama berbentuk kata kerja lampau. Cirinya berakhiran fathah, menandakan pelakunya huwa, akar katanya na'ima, polanya af'ala. Terdapat juga di kamus Munawir halaman 1438 di akar kata dan 1439 kata yang dicari. Artinya dia telah memberi kenikmatan. Penggalan 10 merupakan kata ganti objek yang artinya ina. Penggalan ke-11 ala berbentuk huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-12 qaumin merupakan kata benda kata kerja tunggal. Aslinya kauman. Karena didahului huruf jar menjadi kaumin.
Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata kawama menjadi kama sesuai kaidah 1 huruf 3.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Muhammad Yunus halaman 361 kaum. Penggalan ke-13. Kata merupakan huruf bermakna huruf yang memfathahkan kata kerja setelahnya. Dalam hal ini KKSAD. Untuk pelaku hum akan menghilangkan na dan diganti dengan alif. Artinya sampai. Penggalan keberapa lagi? Penggalan ke-14. Yughayyiru berbentuk KKSAD. Aslinya yughayyiruna. Karena didahului hatta berubah menjadi yughayyiru. Pelakunya hum. Akar katanya gayara menjadi gara. Kaidah 1 gara, kaidah 1.2, gayara kaidah 1.5. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di Muhammad Yunus halaman 304 akar kata dan kata yang dicari di halaman 305. Yang mereka akan mengubah. Penggalan ke-15 ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-16 bi. Berbentuk huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-17 anfusihim. Berbentuk kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk. Kata benda 1 anfusi. Tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Yang kedua, kata ganti. Kata benda pertama, anfusi berbentuk kata benda kata kerja jamak. Aslinya anfusan. Karena adanya huruf jar di depannya menjadi anfusi, menjadi anfusin, karena bermajemuk menjadi anfusi. Ciri dari kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya nafsun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Terdapat di Muhammad Yunus halaman 461 akar kata 462 kata yang dicari artinya diri sendiri. Kata kedua him merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk diri mereka sendiri. Penggalan ke-18 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19 anna
huruf bermakna sekaligus huruf yang mematahkan baris akhir kata setelahnya. Penggalan ke-20 Allah merupakan subjek. Aslinya Allahu karena didahului anna menjadi Allah. Allah. Penggalan ke berapa ini? 21 samiun. Berbentuk kata benda superlatif. Jadi kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara akar kata kedua dan ketiga. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya sami'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya di Muhammad Yunus halaman 179 Maha mendengar. Penggalan ke-22 animun. Berbentuk KBSL juga. Kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga kata. Akar katanya anima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya di Muhammad Yunus halaman 277 Maha mengetahui. Arti keseluruhan dari ayat 53 surat An-Anfal. Zalika bi annallaha lahu lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah bukanlah yang merubah suatu kenikmatan yang dia memberikannya kepada suatu kaum sampai mereka atau kaum itu merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ibu Eli Ya, lancar, mumtaz ya. Apa yang terasa sekarang Bu Eli? nyaman Bu ya. Alhamdulillah nyaman ya. Ya. Ya, Ibu masih orang yang beruntung Bu ya. Orang yang panjang usianya dan banyak amalnya Ibu nih. Dari tuanya tetap bersama Al-Quran ya. Yang mungkin tidak semua orang Allah berikan usia panjang dan taat ya. Alhamdulillah. Dan Ibu termasuk orang yang beruntung. Oh ya, saya lupa tadi Bu. Ibu yang dia mengajak ke Al-Sini siapa dulu? Yang mengajak saya Ananda Nina Yurvia. Oh, cucu atau anak dulu? Anak kakak. Oh, ya. Ibu kalau bilang cucu udah berapa sekarang nih? Cucu udah banyak, udah 7. Ibu ketemunya sama cucu atau sama cicit ketemu nggak sekarang? Ada cicit? Sama cucu baru belum ada cicit. Oh, masih sama cucu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Mudah-mudahan Ibu istiqomah Bu ya. Sekali lagi Ibu termasuk orang yang beruntung ini Bu ya. Saya Alhamdulillah. belum tentu Ya. bisa seperti Ibu ini. Jadi masing-masing kita memang Allah berikan kelebihan ya. Saya umur sekarang 64, nah usia 88 itu seperti apa? Ibu masih bisa masih melihat, masih bisa membaca. Dan saya ingat, Ibu sezaman dengan Hamka ya kan? Iya. Saya kurang tahu, kurang jelas sama saya. Bahasanya tadi saya lihat agak bahasa tinggi tadi saya lihat. Ya. Oke, nggak apa-apa Ibu ya.
Bu Eli, Iya. mudah-mudahan tetap istiqamah Bu ya bersama Al-Quran ya. Ya, Amin insyaallah ya. Bu ya. Amin. Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Al-Anfal ayat 53 yang sudah diuraikan oleh Bu Ilmi Nidar dengan mumtaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika. Nah, demikianlah ini ayat sebelumnya tadi ya. Zalika, demikianlah bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah. Nah, lam yaku mughayyiran ni'matan, bahwa Allah tidak, atau bukan dari tidak, perubah. Nah, kalau kita lihat letternya, perubah nikmat. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat an'amaha, yang telah dia berikan nikmatnya. Ala kaumin, pada satu kaum. Nah, kaum ini juga kepada seseorang. Jadi Allah tidak merubah nikmat kepada satu kaum atau kepada seseorang, hatta, sampai hingga, yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang pada diri mereka. Jadi kita yang merubah ya. Nanti setelah lengkapnya nanti saat ya. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah, dan bahwasanya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tentang ayat mungkin secara takdir ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan menjadi doman dalam hidup kita. Kita tetap berusaha sekuat tenaga, masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Nah, buktinya Bu Eli Nidar walaupun usia tua, tapi tetap rajin membahas Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya surat Al-Anfal ayat 53, namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut, mungkin ada yang salah ucap, salah kata, salah urai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bu Agustina sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Agustina. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian surat Al-Anfal ayat 53 berikut penjelasannya yang telah disampaikan secara baik, mumtaz, dan semangat oleh Ibu Eli Yunida.